Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu 14 Maret, Pekan Prapaskah yang keempat. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya selalu berharap saudara-saudari sekalian bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasiku hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3, ayat 14 sampai 21. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan sabda Tuhan hari ini? Kalau kita melihat pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti Bapak Ibu pernah mengalami ketika mendampingi anak-anak kita yang masih kecil. Biasanya itu seringkali membuat kita kurang sabar, kita kadang jengkel, bahkan kita kesal, marah, emosi. Karena seringkali anak-anak kita ini kalau diajak untuk yang lebih baik itu susah sekali. Lalu kadang nggak mau mendengarkan nasihat kita sebagai orang tua. Nah, ini yang membuat kita kadang hilang kesabaran kita emosi dan kita marah-marah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami sebagai orang tua ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Kadang susah, misalnya diajak untuk makan, lalu berhenti untuk bermain, atau kadang kala tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat kita, sehingga kita sebagai orang tua ini kadang kesal, kita jengkel, kita marah, bahkan emosi yang ada dalam diri kita ini. Nah, gambaran-gambaran kehidupan kita itu akan membantu kita merasakan cinta, kesabaran, pengampunan, dan bimbingan Tuhan. Kita bisa melihat dari bacaan-bacaan yang hari Minggu Prapaskah keempat ini kita dengarkan dan kita renungkan bersama. Semua bacaan menegaskan mengenai Allah yang penuh kesabaran dan cinta kepada kita umat manusia. Ketika bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia, terus mengampuni umatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kendati kita ini pantas dihukum karena kesalahan-kesalahan kita, Allah tetap menyelamatkan kita umatnya karena kasih karunia Allah itu kepada kita. Karena begitu mencintai kita, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk kita. Seperti yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan di hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat itu. Bagaimana kita diajak untuk menyadari belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun kita ini seringkali jatuh ke dalam dosa, kita seringkali jauh dari Tuhan, bahkan kita lari dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap menunggu kita. Tuhan tetap dengan setia dan penuh kesabaran membimbing, menuntun kita untuk kembali ke jalan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang bisa kita petik dan kita ambil dari pengalaman sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama? Saudari-saudaraku yang terkasih, betapa kita ini patut bersyukur karena punya Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi, mengampuni, dan menuntun kita. Meskipun Allah yang mencintai itu, maka dalam kehidupan kita ini kita harus berjuang supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, maka di masa Prapaskah ini mau mengajak kita semua untuk membangun pertobatan kita agar kita hidup selaras dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Semoga semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik
juga menjadi semangat dalam hidup kita di masa Prapaskah ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita membangun pertobatan kita agar kita ini didapati oleh Tuhan Allah kita sebagai anak-anak-Nya yang mau mendengarkan dan setia kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikianlah inspirasiku di antara edisi hari Minggu Pekan Prapaskah yang keempat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.